Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Renungan Blessing Time kali ini saya beri judul Mengalami Kebaikan Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saya percaya kalau hari ini kita masih hidup, kita sehat, kita hari ini penuh dengan sukacita, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan, itu adalah bukti yang sangat nyata dari kebaikan Tuhan yang luar biasa dan tak terbatas dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang terkasih, kita harus belajar menghitung kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, dan jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua B dikatakan seperti ini. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya kepada kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Apakah kebaikan, mujizat, pertolongan yang Bapak, Ibu telah alami hari-hari ini? Kami mendapatkan bantuan reng gendeng usuk dari pemerintah. Puji Tuhan, anak saya Siska diterima praktek di Telkom Pusat Jakarta. Puji Tuhan, anak kami juga diterima di ITS jalur beasiswa. Saya dipertemukan kembali sama anak saya setelah berpisah 15 tahun dan kami dipulihkan. Saya ditipu dalam pekerjaan saya hampir saja dimasukkan penjara, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya, meluputkan saya sehingga saya selamat sampai hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kembali mempertemukan saya dengan keluarga dari bapak saya yang belum kenal Tuhan, yang saya doakan setiap hari. Dan itu berarti memberi akses buat saya untuk kembali menjadi berkat buat mereka. Saya bersyukur bahwa anak saya Al sudah operasi amandel dan sekarang sudah masa pemulihan. Saya percaya ini karena kebaikan dan kemurahan. Saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan dan sangat bahagia karena saya bisa bertemu dengan anak, menantu, cucu-cucu saya yang dari Papua setelah 3 tahun kami tidak bertemu. Sekalipun kita pindah ke belakang, pelanggan saya ada di warung saya datang. Diabetes, dokter katakan mau dipotong, tapi ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Makanya saya disembuhkan sampai saat ini boleh berjalan oleh karena darah Yesus yang dinyatakan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Wow, ternyata ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa, di mana kebaikan Tuhan itu begitu real, begitu nyata dialami oleh semua kita. Dan saya percaya kalau seandainya saya bertanya kepada kita semuanya, khususnya jemaat Tuhan GSJ Air Hidup, maka kita bisa menyebutkan satu persatu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kita melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kebaikan itu kita anggap kecil, kita anggap biasa karena sudah terbiasa. Tetapi sebenarnya tidak ada kebaikan Tuhan itu yang kecil, yang biasa. Tetapi semua kebaikan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Karena tidak mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup tanpa kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sangat berbahaya ketika kita mulai
melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Ketika kita mulai melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah kita akan selalu khawatir akan hari esok dan masa depan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita selalu ingat kebaikan Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan, maka hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dan ketika hati kita senantiasa bersyukur untuk kebaikan Tuhan, maka akan semakin banyak kebaikan Tuhan yang akan kita syukuri di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu, tidak salah kalau firman Tuhan berkata seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tidak peduli apapun tantangan, tidak peduli apapun penderitaan yang kita alami, asalkan kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, maka hati kita akan berlimpah dengan ucapan syukur. Dan saya percaya merenungkan kebaikan Tuhan juga akan membuat kita tidak mudah terpengaruh dengan hasutan-hasutan atau bisikan-bisikan iblis yang sering kali datang dalam kehidupan kita, yang mengatakan bahwa Tuhan sudah melupakan kita, Tuhan telah meninggalkan kita, Tuhan telah mengabaikan kita, Tuhan sudah membuang hidup kita, dan lain sebagainya. Kita tidak akan mudah terhasut. Tetapi apa yang sebaiknya respon kita? Maka sekalipun kenyataan, realita tidak seperti yang kita inginkan, maka kita akan tetap menanggapi janji-janji Tuhan dengan kepercayaan dan ketaatan. Seorang yang bernama Jenny Salt, dia berkata demikian. Saat Anda mengetahui rekam jejak kesetiaan Tuhan, Anda pasti ingin menanggapinya dengan kepercayaan dan ketaatan. Saya percaya kalau kita mau belajar menghitung kembali berkat-berkat Tuhan, mengingat-ingat kembali berkat Tuhan di masa lalu, saya percaya itu merupakan sebuah rekam jejak yang tidak mungkin kita bisa lupakan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan selalu baru dan selalu baru di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jaga hati kita dari kepahitan, dari kekecewaan ketika kita mengalami realita hidup seperti yang tidak kita harapkan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai belajar untuk hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus setiap hari. Karena saya percaya ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kemampuan. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa untuk terus tekun berjalan sekalipun melewati lembah kekelaman yang pada akhirnya menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba Tuhan yang bernama Smith Wigglesworth mengatakan seperti ini. Tuhan dapat memenuhi seseorang dengan rohnya sehingga dia dapat tertawa dan percaya dalam menghadapi 1000 kesulitan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pastikan kita punya pengalaman pribadi dengan kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat berkata, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan Yesus dahsyat,
Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memang hebat. Saya percaya ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan ini, saya percaya seperti rekan-rekan, teman-teman yang sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan, maka kita pun yang sedang berdoa dan mengharapkan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di hari-hari yang mendatang, kita akan mengalaminya juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.